adik-adik, kembali lagi di acara kesayangan kita, Jam Kids. Nah, kali ini bersama dengan saya, Kak Novi, dan juga Kak Meta. Adik-adik sudah pasti tahu dong gerakan Jam Kids kita. Yuk ikuti Kak Meta untuk peragaan gerakan ini. Ayo semua adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Jesus, you are my protector. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi ya adik-adik. Jesus, you are my protector. Oke adik-adik, yuk semuanya mainannya disingkirkan dulu. Tidak ada yang pegang macam-macam lagi. Kita mau fokus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur setiap berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tolong pimpin kami Tuhan, supaya kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke yuk adik-adik, kita mau mulai lagu pertama kita, Happy Ya Ya Ya. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, jauh lebih dalam. Kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Katakan sama-sama. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Mengalahkan segalanya. Oke. Ya begitu besar ya kasih Tuhan kita. Nah oleh karena itu kita harus mengasihi sesama. Ada satu lagu lagi mengingatkan kita supaya kita saling mengampuni dan saling mengasihi. Sama-sama yuk kita nyanyikan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak kenal dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak kenal dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan hari ini. Kita juga mau mendengarkan firman.
Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman. Kita mau nyanyikan satu lagu, Hari-Hari Hidup. Datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. mengapa aku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku Tuhan, kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu ya Tuhan. Indah kerajaanmu Di ujung jalanku, di ujung jalanku, nambang matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, Kaulah tujuanku. indah kerajaanmu di ujung jalan, Di ujung jalanmu tambang matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, nambang matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman yang akan diberitakan kakak sekolah minggu. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Hari ini Kak Desi akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi Kak Desi ingatkan kembali, adik-adik yang masih bermain, mari duduk diam. Yang fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, Kak Desi mulai ya. Kak Desi akan bercerita tentang sebuah persahabatan. Siapa di sini yang punya teman? Pasti aku. Ya, pasti kita semua memiliki teman atau yang namanya sahabat. Adik-adik tahu bahwa sering juga kita bukan mengatakan atau mungkin mendengarkan ada perkataan seperti ini.
Aku tidak mau berteman dengan dia karena dia rambutnya keriting. Atau mungkin aku tidak mau berteman dengan dia karena dia kulitnya berbeda dengan aku. Sering sekali kita melihat perbedaan sehingga kita tidak mau berteman. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan menghendaki hal itu? Apakah Tuhan mau kita sebagai anaknya memperkatakan hal itu? Kak Desi pikir enggak ya, pasti Tuhan tidak menghendaki hal itu. Terus gimana dong Kak Desi? Aku harus bagaimana? Nah, Kak Desi akan sampaikan di mana ada sebuah persahabatan yang sangat menarik di dalam Perjanjian Lama. Yang dimana persahabatan ini akan mengajarkan kita menghargai sebuah persahabatan. Siapa di sini yang tahu nama raja pertama untuk bangsa Israel? Siapa? Ya, benar. Namanya adalah Raja Saul. Raja Saul dikenal dengan hebat memimpin sebuah bangsa yang dimana bangsa itu dipilih oleh Allah sendiri. Tetapi tahukah adik-adik bahwa Raja Saul memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yonatan. Apakah Raja Saul bersahabat dengan Daud? Bersahabat gak ya? Tentu bukan ya adik-adik ya. Tetapi Raja Saul memiliki anak bernama Yonatan dan Yonatan bersahabat baik dengan Daud. Pasti kita semua juga sudah tahu ya siapa Daud? Daud adalah seorang anak yang hebat, yang tangguh dan perkasa, di mana dia bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Siapa tahu kisahnya seperti apa? Kak Desi nggak perlu panjang ya menceritakan kisah Daud dan Goliat. Kak Desi mau bahas dan lanjutkan di mana persahabatan Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan memiliki perbedaan. Yonatan anak seorang raja, sedangkan Daud itu adalah orang biasa atau disebut rakyat biasa. Jauh sekali ya perbedaannya. Yang satu anak raja, yang satu rakyat biasa. Mungkin kalau di zaman sekarang pasti orang berpikir kayak, bisa nggak ya seorang anak raja berteman dengan rakyat biasa? Kalau kita lihat nih posisinya nih ya, anak Jokowi berteman dengan masyarakat biasa. Bisa nggak ya? Tapi kalau kita bisa lihat ya di kehidupan sehari-hari bagaimana anak presiden bergaul akrab dengan masyarakat. Berarti dia benar-benar menghargai yang namanya perbedaan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Apakah kita menghargai perbedaan? Kak Desi lanjut ya. Oke. Nah, Yonatan pada saat itu bersahabat nih. Tetapi Saul tidak menghendaki itu atau dia tidak senang Yonatan berteman dengan Daud. Kenapa? Karena Saul memiliki hati yang iri yang akan menghancurkan persahabatan mereka. Yang tadinya mereka bersama-sama akhirnya terpisah. Dan di mana ketika hal itu terjadi, disitulah terjadi ketegangan. Bagaimana ya? Apakah persahabatan itu akan berlanjut? Sedangkan papanya nggak menyetujui nih, orang tuanya nggak setuju nih. Aku berteman dengan anak raja. Nah adik-adik, di situ benar-benar Daud dan Yonatan itu saling kayak kalau kita bilang dia berpelukan kali ya. Tapi menurut Kak Desi itu bukan hal yang tabu untuk berpelukan kalau cowok sama cowok. Nah dia berpelukan dan saling tangis-tangisan. Kenapa? Karena saling akrab dan eratnya persahabatan mereka. Yang dimana Yonatan begitu mengasihi Daud dan Daud begitu mengasihi Yonatan. Nah, suatu ketika terdengarlah oleh Yonatan bahwa Saul mau membunuh Daud. Pertanyaannya, apakah Daud akan lolos? Ya, benar. Daud lolos dari pembunuhan itu karena Yonatan menolong Daud. Luar biasa ya persahabatan mereka.
Walaupun sangat besar jaraknya ya, tapi mereka tetap melewatinya dengan sebuah yang namanya kasih dan menghargai perbedaan. Dan sampai di situ? Tidak. Saul masih saja mencecar Daud. Aku harus bunuh si Daud. Gara-gara si Daud, posisi aku hampir mau digeser. Kalau aku tidak membunuh Daud, Daud akan menjadi raja. Bagaimana caranya supaya aku bisa membunuh Daud? Dia memikirkan segala cara, bermacam-macam cara untuk menyingkirkan Daud. Tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan Allah menyertai kehidupan dan perjalanan Daud. Dan persahabatan mereka juga tetap berjalan dengan baik. Berjalannya waktu, Saul semakin tua dan dia pun meninggal. Dan pada akhirnya lahirlah raja kedua, yaitu siapa? Ya benar, Daud. Nah, Daud telah menjadi raja. Otomatis Saul menjadi rakyat biasa. Keturunannya pun menjadi rakyat biasa. Tetapi hal itu tidak membuat Daud menjadi sombong atau membuat dia lupa kepada sahabatnya. Di mana itu terlihat dari cara Daud memperlakukan keturunan Saul. So pada suatu hari, Daud memanggil hamba dari keluarga Saul, namanya Ziba. Dia bertanya, Ziba, apakah engkau tahu bahwa ada keluarga Saul yang tertinggal di daerah atau di kerajaan ini? Dan dia mengatakan ada. Saul memiliki cucu. Kakinya cacat, Tuan. Oh, kalau ada, saya minta untuk datangkan dia ke sini dan menghadap kepada saya. Karena saya mau menunjukkan kasihku oleh persahabatanku dengan Yonatan. Jadi karena mengingat persahabatannya mereka, dia mau mengasihi keturunan Saul. Walaupun pada zamannya Saul mau membunuh Daud. Nah, datanglah Ziba membawa cucunya, si Saul. Namanya siapa? Mephiboset. Siapa? Mephiboset. Nah, ketika dipanggil, Mephiboset takut. Kayak gini ya. Kalau ada orang yang memanggil kita, di mana kita tahu sejarahnya keluarga kita pernah berbuat jahat nih kepada orang itu. Pasti kita berpikir macam-macam kan? Kayak, aduh kenapa ya Raja Daud manggil aku ya? Apa karena dulu kakek aku mau membunuh dia, makanya dia panggil supaya membuat aku menderita? Atau memanggil aku supaya aku disiksa sama dia, dibunuh? Ini gimana ya? Aku mengikuti nggak ya? Atau aku nggak usah ikut kali ya sama Ziba ya? Aduh gimana ya, aku gimana nih? Dia khawatir dan dia ketakutan. Tetapi apa? Pikiran Mephiboset salah. Daud tidak melakukan hal itu. Tetapi dia menunjukkan kasihnya di mana dia memberikan milik Saul dan keluarganya kepada Mephiboset sebagai cucunya. Dan satu hal kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh Daud adalah dia membiarkan Mephiboset satu hidangan bersama dengannya. Bukan hal yang gampang adik-adik, itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Yang dimana dia tidak mengingat bagaimana sejarah keluarganya yang telah berbuat jahat kepadanya mau membunuhnya. Tapi dia dengan belas kasih, dia menunjukkan kasihnya, dia rawat cucu Saul. Yang dimana itu adalah karena persahabatannya dengan Yonatan. Nah, ini adalah pelajaran buat kita. Mari kita sama-sama belajar bagaimana menghargai perbedaan. Ingat, perbedaan itu bukan untuk membuat kita menjadi berjarak yang sehingga kita tidak bisa berteman. Tetapi perbedaan itu melengkapi kita atau saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang dimana itu akan menjadi indah, menjadi bagus. Ya kan? Coba deh adik-adik bayangin, kalau semuanya sama. Kamu dengan Kak Desi sama. Kak Desi rasa kehidupan ini akan serasa bosan bukan? Nah,
Maka dari itu, mari kita bersyukur dengan adanya perbedaan, di mana itu kita bisa menunjukkan kasih. Dan kita sama-sama belajar bagaimana berteman, bagaimana bersahabat, tanpa memandang siapa dia, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, dan bagaimana keberadaan dia. Tetapi dengan kasih Tuhan, kita sama-sama saling mengasihi. Sampai di sini kebenaran yang Kak Desi sampaikan. Kak Desi akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau belajar bagaimana menghargai perbedaan Tuhan, sehingga kami boleh berteman, bersahabat dengan teman-teman di sekitar kami tanpa menghakimi ataupun membeda-bedakan. Tuntun kami ya Roh Kudus, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kakak ulang satu kali lagi ya. Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik hafal di rumah, nanti adik-adik boleh rekam video rekaman adik-adik. Boleh adik-adik kirim ke kakak-kakak di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video rekaman dari adik-adik. Ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua. Terlebih kami boleh dengar suara Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap di rumah aja. Sampai ketemu minggu depan.